Shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari ini, Kamis 24 Maret tahun 2022. Adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri jika kita berada di hari ini. Amin. Tuhan pasti memelihara kita sepanjang hari ini sama seperti Dia telah memelihara kita di sepanjang malam yang kita sudah lewati. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini merupakan hari yang ke-16 dan kita akan membaca Ayub pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita hari ini, jangan jadi penghibur sialan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Kata ini agaknya kasar, tetapi begitulah Ayub menyebutkan para sahabatnya, penghibur sialan. Penderitaan fisik, kehilangan keluarga, dan penghiburan teman-teman Ayub yang tidak tepat sasaran membuat Ayub semakin lama semakin kesal terhadap teman-temannya. Dan kekesalan tersebut akhirnya meledak dan Ayub menyebut teman-temannya sebagai penghibur sialan. Ayub menganggap perkataan teman-teman yang berniat menghibur itu hanyalah omong kosong yang menambah beban penderitaan Ayub. Yang diperlukan Ayub bukanlah omong kosong, melainkan perkataan yang bernada menghibur dan mendorong dengan dilandasi rasa empati. Keteladanan Ayub yang amat mengesankan adalah bahwa di tengah-tengah penderitaannya, Ayub tetap setia kepada Allah. Namun di satu sisi, Ayub merasa putus asa karena menganggap penderitaan yang dialaminya berasal dari Allah. Di sisi lain, dia tetap berharap kepada Allah. Sidang jemaat Tuhan, ketika kita sedang bersusah hati, selalu ada orang-orang dekat yang mencoba menghibur. Sayangnya, jika penghiburan itu tidak dibekali hikmat, terkadang berujung pada hal yang tidak menyenangkan. Kondisi seperti ini dialami Ayub. Ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya, teman-temannya datang dengan niat baik, namun apa yang Ayub dengar dari mereka justru omong kosong yang pahit di telinganya. Karena apa yang Ayub alami terlalu berat, perkataan yang dikatakan oleh teman-temannya terdengar sia-sia, terasa klise, bahkan menambah luka. Jika kita menempatkan diri pada posisi Ayub, apa yang benar-benar dibutuhkan bukanlah kata-kata indah, penjelasan teologi penderitaan, koreksi atau nasihat. Bahkan kadang mereka tidak butuh untuk dihibur. Hal ini cukup beralasan karena orang mengalami kesedihan mendalam tidak dapat memproyeksikan beberapa hal secara tepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa apa yang benar-benar mereka butuhkan adalah seorang pendengar. Pendengar yang dimaksud di sini tidak hanya mendengar, tapi juga yang menunjukkan rasa empati. Itu sebabnya di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sidang jemaat Tuhan, dengan mengetahui hal ini dalam renungan pagi ini, kiranya kita dapat lebih bijak lagi dalam menghadapi teman-teman yang sedang mengalami kesedihan. Dengarkanlah mereka terlebih dahulu. Berbicaralah jika mereka meminta kita untuk berbicara. Dan yang terpenting, hati yang tulus akan mendukung mereka di dalam doa. Bukan berarti kita diam ketika kita mendapati mereka salah. Namun terkadang ketika orang berada dalam himpitan persoalan yang berat, kadang-kadang perkataan hiburan pun tidak cukup untuk menguatkan mereka. Yang mereka butuhkan adalah kita menjadi pendengar yang baik. Dan jika mereka butuh untuk kita bicara, berbicaralah dengan hikmat Tuhan. Amin. Dan selanjutnya, dukung mereka di dalam doa. Bukan hanya dalam kata-kata ketika berjumpa, namun ketika kita harus berpisah mungkin. Doakan mereka secara pribadi dalam doa-doamu ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Percayalah, kuasa doa sanggup mengubah segala keadaan yang buruk menjadi baik, yang lemah menjadi kuat, yang mustahil
menjadi tidak mustahil. Jadilah menjadi sahabat yang menghibur, yang menguatkan, yang mendoakan bagi sesama kita. Terlebih jemaat Tuhan di dalam tubuh Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kau menjadi sahabat yang baik bagi teman-temanmu. Dan jika saudara sedang bergumul tentang sesuatu bagi hidupmu, percayalah Tuhan ada di sana untuk membela perkaramu. Dan tetaplah percaya juga bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.